Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bareng saya di bahas soal gimana teman-teman belajar kanjinya. Apakah kanji masih kerasa susah? Sama teman-teman, saya juga masih ngerasa susah. Tapi kita bisa belajar dari bagian-bagiannya. Jadi dengan belajar bagian-bagiannya, oh kanji ini kayaknya berhubungan dengan ini deh. Nah kayak gitu. Di kesempatan kali ini saya akan coba untuk ngebahas kanji yang berhubungan dengan hujan atau kanji yang di bagiannya itu ada hujannya, gitu teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman, kita ke kanji yang pertama. Kanji pertama, den, itu artinya listrik. Ingatnya, listrik ditemukan di hari ini ya, hari yang hujan di atasnya ini, dan ada petir. Yang ini petirnya nih, anggap aja ini petir gitu. Jadi di hari yang hujan listrik itu ditemukan. Oke, kita lihat ada kosakata apa aja teman-teman. Yang pertama ada denwa. Teman-teman pasti udah tahu semua ya. Denwa. Dennya listrik, kuatnya hanasu. Ini berbicara lewat listrik. Kalau dulu kan awal-awal masih pakai kabel ya teman-teman. Sekarang sudah wireless. Yang kedua ada densha. Ini dennya listrik, shanya kuruma. Jadi mobil yang bergerak pakai listrik. Itu kereta ya, kereta listrik. Kereta yang ada zaman sekarang lah ya. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya kisha. Kisha itu kereta uap. Kalau sekarang mah udah densha semua rata-rata. Kemudian ada dempa. Ini sinyal. Dennya listrik. Paknya ini nami atau gelombang. Jadi gelombang listrik atau gelombang elektromagnetik sinyal. Gitu ya teman-teman. Berikutnya ada denci. Dennya listrik. C-nya ini ike, kolam. Jadi kolam yang isinya listrik semuanya. Atau tempatnya listrik berkumpul gitulah ya, sumbernya listrik. Jadi baterai. Berikutnya ada denki, ini listrik atau lampu. D-nya listrik, Ki-nya ini apa ya, spirit, semangat. Pokoknya hidup aja lah listriknya, hidup gitu. Jadi lampu atau listrik. Berikutnya ada teiden. Ini pemadaman listrik. Tei itu halte atau shelter, tempat berhenti gitu. Misalkan basutei itu tempat pemberhentian bus. Nah, kalau ini di sini dennya ini listriknya berhenti. Berarti dipadamkan listriknya. Gitu teman-teman. Dan ini agak banyak kosakatanya. Semoga teman-teman bisa ingat juga ya. Kita ke next yang kedua. Ada salju. Yuki setsu. Yuki setsu. Ini yang ditulis pakai hiragana, berarti kunyominya, dan yang ini onyominya teman-teman. Cara ingatnya yaitu membersihkan dengan skop setelah hujan salju. Jadi ini hujan nih teman-teman. Hujan. Nah, habis itu banyak nih yang menimbun di bawah dan dibersihin sama skop. Kayak gini nih. Jadi salju. Kalau hujan biasa kan nggak ya, nggak diskopin. Ini hujan salju. Kita lihat yang pertama ada salju, yuki ya teman-teman. Pasti teman-teman udah tahu semua. Yang kedua ada hatsuyuki atau salju pertama. Yang ini hatsunya ini hajimete atau hajimemashite. Kalau teman-teman perkenalan, ini kanjinya kayak gini. Pertama. Berarti salju pertama. Berikutnya ada sekisetsu. Sekinya ini menumpuk. Setsunya ini salju, salju yang menumpuk, tumpukan salju. Berikutnya ada fubuki atau mou fubuki. Ini badai salju. Kita lihat kanjinya ini, funya ini fuiteiru, bertiup. Misalkan kaze ga fuiteiru, apa namanya, anginnya bertiup. Nah kalau ini yang bertiup bukan angin, salju. Jadi saljunya wuss gitu. Badai ya teman-teman. Jadi bertiup dengan keras. Badai salju. Kalau salju biasa kan turunnya pelan-pelan tuh, set set set. Kalau ini wah gitu, bertiup. Oke, bisa ya teman-teman. Kanji yang salju, kita ke berikutnya. Kaminari rai. Kaminari rai ini artinya petir. Ingatnya, petir menyambar di sawah ketika hujan. Ini ada sawah teman-teman. Ini ada hujan. Jadi pas hujan di sawah itu banyak petir. Kalau orang-orang desa kayak saya pasti tahu, biasanya banyaknya tuh di daerah-daerah
yang lapang gitu. Di daerah yang lapang biasanya nanti petir suka menyambar ke situ. Makanya suka dihati-hatiin jangan berdiri di tempat lapang kalau lagi hujan. Kita lihat tanggo yang pertama ada kaminari, petir. Yang kedua ada jirai. Jinya ini tanah ya teman-teman, jimen, di dalam tanah. Rainya ini petir, petir di dalam tanah. Jadi di dalam tanah, tiba-tiba pas diinjek, jedar, gitu, ada petir. Itulah ranjau. Terus ada rakurai, ini sambaran petir. Rakunya ini ochiru teman-teman, jatuh. Jadi petir yang jatuh. Kalau biasanya kan petir kan ada yang antar awan ya, awan ke awan. Nah ini petir yang dari awan ke bumi. Berarti petir yang jatuh atau sambaran petir. Gitu teman-teman. Bisa ya? Kita ke berikutnya. Ada kumo-un. Kumo-un. Ini artinya awan. Kita lihat yang di sini nih. Ini anggap aja gumpalan asap kayak gini. Atau kayak gini lah ya. Kayak angin bertiup menggumpal. Gumpalan asap sebelum hujan adalah awan. Gitu teman-teman ingatnya. Kita lihat ada kosakata apa aja. Yang pertama, kumo, awan. Yang kedua ada kinoko gumo, awan jamur. Teman-teman tahu awan jamur? Awan yang bentuknya kayak jamur. Misalkan ini dari bom atom atau memang awan yang bentuknya secara alami kayak jamur. Next ada ungkai. Unnya ini awan, kainya laut ya teman-teman. Jadi lautan awan. Kalau misalkan teman-teman pendaki pasti tahu tuh, wah kayak lautan awan gitu. Oke, saya teman-teman kita ke kanji yang terakhir. Ada kumoru don, kumoru don. Ini artinya berawan. Ini ada hari yang banyak awannya. Di bawahnya awan ya teman-teman. Di atasnya ada hari. Jadi hari yang berawan. Kita lihat kosakatanya ada apa aja. Yang pertama, kumori, berawan. Ini keadaannya teman-teman, keadaan yang berawan. Terus ada donten. Donten ini adalah cuaca yang mendung atau berawan. Kalau kumori setahu saya keadaannya itu berawan. Kalau donten untuk merujuk ke cuacanya. Oke teman-teman, udah 5 kanji. Gimana teman-teman? Masih ingat kosakata apa aja? Oke, kita ke kanji yang muncul di kehidupan sehari-hari. Kita lihat yang pertama ada, bisa baca teman-teman, denpa no nai machi. Jadi kota yang nggak ada sinyalnya. Wah, ini nggak ada sinyalnya. Nah ini kayak komik gitu sih, kayak komik action deh. Ini teman-teman bisa lihat di channel YouTube-nya Manga. Denpa no nai machi, kota tanpa sinyal. Kita ke berikutnya, ini ada artikel blog. Bisa baca teman-teman. Denchi no ini shurui no miwake kata to sute kata. Ini cara membuang dan cara membedakan jenis baterai. Jadi kalau di Jepang sampai segitunya ya, baterai dipisahin, cara membuangnya juga beda. Kalau di Indonesia kayaknya dibuang gitu-gitu aja ya. Ini patut dicontoh ya teman-teman. Oke, kita ke berikutnya. Ada, ini dari channel YouTube juga, origami. Ini teman-teman bisa cek di sini. Gimana kalau penasaran cara bikinnya. Ada Yuki Daruma. Yuki Daruma, udah tahu ya teman-teman, snowman atau boneka salju. Ini ada berita. Ini lumayan susah ya kalau kanji-kanji di berita, apalagi bahasa-bahasanya yang formal sekali. Kita lihat ya. Di sini ada kita Nihon, ini Jepang bagian utara. Dai are. Ini cuaca yang bukan cuaca. Badai yang besar. Jadi ada badai, ada cuaca badai di Jepang bagian utara. Ini Moufubuki. Moufubuki ini keikai. Keikai ini apa ya? Waspada terhadap badai salju. Kedua ya.
Fubuki, ini mau fubuki. Biasanya yang sering keluar mau fubuki kalau di berita-berita. Kita lihat yang kesininya teman-teman. Ada Saishin Sekisetsu. Saya ini motomo paling ya. Ini fukai. Jadi paling dalam. Sekisetsu tadi adalah tumpukan salju. Jadi tumpukan salju paling dalam. Ketebalan gitulah ya. Ini Sapporo. Kota ya, kota Sapporo di Hokkaido. 10 cm, 10 cm. Gitu teman-teman kira-kira beritanya. Oke, bisa ya teman-teman. Saya juga masih belajar kok teman-teman, tenang aja. Kita sama-sama belajar. Berikutnya ada anime. Ini dari karya dari Makoto Shinkai. Jelas banget ya, kelihatan dari grafiknya bling-bling sekali. Saya juga suka grafiknya kalau Makoto Shinkai. Ini ada judulnya teman-teman, bisa baca. Kumo no Muko Yakusoku no Basho. Di Kumo no Muko ini di balik awan. Yakusoku janji, Basho tempat. Mungkin tempat perjanjian di balik awan, tempat yang dijanjikan di balik awan. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau translate bahasa Inggrisnya atau judul bahasa Inggrisnya biasanya agak melenceng jauh. Agak melenceng jauh, melenceng sih ya. Mungkin biar lebih bagus lagi. Next ini ada buku teman-teman, saya ambil dari Amazon. Bisa baca teman-teman. Kinoko gumo no shita de nani ga okite ita no ka. Jadi kinoko gumo di bawah awan, jamur awan bom ya teman-teman. No shita de di bawahnya, nani ga apa yang terjadi. Jadi ini tahun 1945, bulan 8 tanggal 6 Agustus 1945. Masih ingat teman-teman di sejarah peristiwa pengeboman di mana? Komen di bawah ya teman-teman. Jadi ini salah satu sejarah kelamnya Jepang. Next, ada blog. Ini tentang traveling gitulah ya. Terus di sini ditulis Zenkoku, di seluruh penjuru negeri, seluruh penjuru Jepang itu maksudnya. Ichido mitai, ingin melihat sekali. Unkai spotto 28 sen kali ya bacanya. Rabu. Jadi ingin melihat sekali spot lautan awan. Jadi ada spot lautan awan ini 28 yang dipilih sama penulisnya. Jadi ada spot-spot yang bagus, yaitu 28 spot yang akan nanti ditulis di bawahnya. Gitulah ya kira-kira artinya. Next, berita lagi teman-teman. Emang kalau ini banyakkan berita ya karena cuaca. Kita lihat yang mana dulu nih ya. Yang bawah aja deh, yang atas susah nih. Yang bawah ada Denki Setsubi no Rakurai de Teiden. Denki ini listrik, Setsubi ini bisa cadangan, spare part atau instalasi. Kalau di sini instalasi ya teman-teman. Jadi instalasi listrik, Keno mungkin untuk gitu ya. Rakurai ini sambaran petir tadi, petir yang jatuh. Teiden ini pemadaman listrik. Dia-nya ini penyebab ya karena. Jadi pemadaman listrik karena sambaran petir. Jadi instalasi listrik untuk menangani listrik mati karena sambaran petir. Gitu kira-kira artinya. Ini ada Yakusan jikan unten miyawase. Sekitar 3 jam unten ini kan mengendarai ya. Jadi pergerakan keretanya itu miyawase, ditunda, diberhentikan. Gitu teman-teman. Susah ya. Saya juga masih buka-buka kamus, masih belajar lagi. Tenang aja teman-teman. Berikutnya masih berita lagi. Kita lihat yang di sini teman-teman. Asu ni kakete. Asu ini bentuk formal dari asta. Besok ya, sampai besok. Asu ni kakete. Kumori kara hare. Kumori tadi berawan. Dari berawan sampai hare ini cerah. Jadi besok itu mulai berawan sampai cerah. Jadi cuacanya mungkin berubah gitu ya. Kita lihat yang bawah. Kyuna tsuyoi ame ya rakurai ni cui.
Jadi kyuna ini tiba-tiba, kyuni. Tapi ini kata sifat ya teman-teman. Kyuna itu tiba-tiba, tsuyoi ame, hujan yang kuat, rakurai, sambaran petir, ni cui, hati-hati. Hati-hati terhadap sambaran petir dan hujan kuat yang turun tiba-tiba. Gitu teman-teman. Saya. Yang terakhir ada anime lagi. Ini Donten ni warau. Donten tadi ini kumori, tennya ini ya tenki gitu ya. Jadi cuaca yang mendung. Ni itu di gitu ya. Terus warau itu tertawa, tersenyum. Jadi tersenyum atau tertawa di dalam cuaca yang mendung. Gitu. Jadi dalam suatu kondisi yang buruk kita harus tetap tertawa. Itu mungkin ya arti yang ingin disampaikan di anime ini. Oke teman-teman, udah selesai kanji hari ini. Gimana teman-teman? Apakah masih terasa susah? Apakah ya sedikit lebih mudah dipahami? Oke teman-teman, sekian dari saya. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya dan Assalamualaikum.